Ya, itulah line up internasional dari Rockin Solo Festival yang pertama untuk tahun ini. Ada Cryptopsy. Cryptopsy merupakan band metal dari Kanada yang dibentuk di tahun 1992. 3 band itu internasional, Behemoth dari Polandia, ada Taharis Murder dari Australia, dan ada Cryptopsy dari Kanada. Apa yang dari Kanada? Kanada Cryptopsy. Band ini menempati posisi teratas dalam penjualan album-album barunya sehingga cukup menguasai kancah musik metal hingga tingkat internasional. Di Cryptopsy juga di bulan September 2003 ini mereka baru saja merilis album terbarunya yang berjudul As Gomorrah Burn, dan mereka saat ini sedang melangsungkan tur keliling Amerika dalam tajuk Carnival of Death Tour 2023. Berkolaborasi dengan teman-teman Solo di koridor Katsu. Sebenarnya kita ingin Rockin Solo ini bisa festival yang menjadi berkah buat semuanya, nggak cuma dari panitia penyelenggara, bandnya, penontonnya, ataupun sponsor, tapi juga masyarakat yang ada di Solo juga bisa merasakan efeknya, baik secara ekonomi maupun secara apapun, secara langsung maupun tidak langsung. Ya, itulah Thai Art is Mother. Oke, sesuai prediksi teman-teman? Sesuai prediksi? Sesuai. Sudah ada 2 jawaban yang benar ya Mbak Parita? Oke, saya absen. Udah benar 2. Oke, Thai Art is Mother merupakan band deathcore dari asal Australia yang terbentuk pada tahun 2006, yang terdiri dari Chris C.J. McMahon sebagai vokalis, Shane Delander dan Andy Marsh sebagai gitaris, drummer Jess Behler, dan basis Kevin Butler. Salah satu album terlarisnya adalah Their Dissolution, berhasil memasuki top 5 dalam Australia Top 40 Area Chart sehingga mengukir sejarah menjadi album hardcore terlaris di Australia. Saat ini mereka sedang melaksanakan Godlike Europe and UK Tour 2023 yang akan berakhir di bulan Oktober mendatang. Terakhir berkunjung ke Asia pada 2018 lalu. Di akhir tahun nanti, Thai Art Mother menjadi bintang tamu Rockin Solo 2023. Boleh kasih tepuk tangan? Bangga kita berada di Solo, kita menjadi warga Solo, dan kita membawa nama Solo. Kita memiliki satu modal yang besar, yaitu adalah sejarah dan budaya. Jadi kita akan membawa semua elemen-elemen itu di dalam festival kita sampai itu akan menjadi trademark kita di pembeda dari festival yang lain. Band kita tahun ini ada 18 band dan 15 itu band seluruh Indonesia, tapi terutama dari Solo. Solo mungkin ada sekitar 5 atau 6 band, sisanya dari seluruh Indonesia, dari beberapa generasi bandnya. Tapi pasti banyak band yang sudah pasti kita pilih. Band-band yang main itu pasti band yang sedang aktif, punya rilisan baru, dan tentu aja punya marketing sesuai marketnya Rockin Solo, karena market Rockin Solo terbesar itu ada nggak cuma di Solo, tapi Jawa Tengah dan Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat dan seluruh Indonesia. Target kami menyesuaikan kapasitas tahun lalu itu kita bisa 12.000, dan kita lihat itu masih sangat longgar setelah kita set up sedemikian rupa. Mungkin tahun ini sih target kita bisa, kalau bisa syukur-syukur puji Tuhan sampai di atas 15.000. Sesuai kapasitas kan 20.000 di sana. Ya kita mengoptimalkan kalau bisa maksimal, kalau nggak di angka 15.000 itu target yang realistis, peningkatan dari tahun lalu. Berarti peningkatan 20% menurut kami itu peningkatan yang paling realistis setiap tahunnya. Ya. Itu targetnya 15 ribuan. Oke, inilah line up Rockin Solo Festival 2023 tahun ini. Ada Behemoth. Oke, Behemoth merupakan grup musik dari Polandia
Yang terbentuk pada 1991 dengan anggota Ner Galdarski di vokal dan rhythm gitar, Inferno Prominski di drum, dan backing vokal Thomas Orion dan Sam. Behemoth sendiri telah mengeluarkan 12 album sejak tahun 1995 hingga 2022. Lalu Behemoth pertama kali tampil di Indonesia pada tanggal 3 November 2008. Dan yang kedua, Behemoth kembali tampil di Indonesia pada 3 November 2013 di gelaran Rockin Solo Festival 2013. Siapa yang datang dulu tahun 2013 selain Pak Stefanus Aji dan Akbar Badris dan Pak Erdo, saya lupa. Oke. Ternyata belum ada nontonnya berarti ya di sini ya, baru-baru ya. Belum. Oh, udah pada nonton 1, 2, 3. Oke, udah nonton. Besok mau nonton lagi? Oke, lagi-lagi jawaban Bapak Wita benar. Di jawaban ketiga berarti sah ya? Gue mulai open gate itu mulai jam 11 siang sampai kalau izin sampai jam 12 malam, tapi kita nggak akan sampai jam 12 malam. Biasanya rundown kita 1 jam sebelumnya biasanya sudah selesai. Seperti tahun lalu juga dan Rockin Solo sebelum-sebelumnya rundown memang biasanya kita selalu on time dan di bawah jam ketentuan yang ditentukan. Bocoran juga akan ada satu film juga dokumenter perjalanan salah seorang sosok yang juga cukup terkenal ataupun cukup sering kita lihat di konser-konser metal di Indonesia tentunya. Beliau adalah seorang metalheads kawakan. Nanti akan ada film dokumenter yang membahas perjalanan beliau menonton festival-festival musik keras di Indonesia. Untuk judulnya atau untuk filmnya belum boleh saya rilis karena film tersebut juga belum rilis, akan spesial premier kita putar di Rock Screen seperti itu untuk pemutaran film di acara Rock Screen tersebut. Ini yang pertama setelah COVID ya berarti? Enggak, setelah COVID kita bikin Journey of Rockin Solo Apocalyptica. Ya waktu itu Done for Life dengan Gondrong Gunarto yang di Tirto Nadi. Kemudian tahun lalu di band Fastenberg juga ada band internasional 2, ada Suffocation dan Fit for an Autopsy, dua-duanya dari Amerika. Berarti ini yang ketiga setelah pandemi? Setelah pandemi yang ketiga. Tapi kita ada rangkaian-rangkaian pre-eventnya, ada chapter itu diadakan di beberapa ex-Karisidenan Surakarta. Tahun lalu ada 6 titik, tahun ini kemungkinan 4 atau 5 titik. Kita masih akan menentukan lagi karena kita menyesuaikan juga bagaimana tahun lalu dan kemudian kesiapan tiap daerah kan berbeda. Tiap kabupaten ini demografi masyarakat yang berbeda, selera dan karakternya masyarakat berbeda. Tapi kita sebenarnya lebih fokus untuk pre-event sebenarnya diadakan di wilayah Solo seperti di koridor Gatsu. Besok Minggu besok Sabtu bakal ada acara. Tiap 2 minggu kita pre-event di Gatsu. Kalau di Gatsu yang malam berarti? Di mana? Jam 7. Sebelah mana ya? Ada beberapa tempat kalau kemarin itu ya? bukan di pasar sana untuk pedagang. Selasar? Di sepanjang ya, di Selasar, di tikungan di depan Semeru itu. Itu yang besok siang malam. Oh ya. Sesuai toko-toko tutup lah. Sebenarnya kita memang berkolaborasi dengan teman-teman Solo Solo. Kita dengan Mas Irul kita ngobrol bagaimana ini bisa selaras bersama. Selain itu, selain Rock Screen, sebelum kita menginjak ke hari H, kita juga akan disuguhkan beberapa merchandise kolaborasi. Tahun ini Rockin Solo akan bekerja sama dan membuat merchandise kolaborasi dengan beberapa brand. Tidak hanya 3 brand yang sudah kita tampilkan di depan ini. Yang pertama ada Persis Solo official merchandise, ada Cosmit dan juga Heads. 3 brand ini adalah 3 brand lokal dari kota Solo yang akan membuat produk spesial yang hanya rilis di Rockin Solo Festival dan dapat teman-teman beli baik dari sebelum hari H sampai